Mata kuliah Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Topik Vektor Cloning bagian ke-1, Mei 2020. Topik yang akan dibahas meliputi pendahuluan, vektor, plasmid, vektor untuk kepentingan umum, vektor probe, promoter atau terminator, vektor ekspresi. Pada video sebelumnya, topik cloning, garis besar tahapan cloning telah kita bahas. Juga kita telah mempelajari mengenai vektor sebagai pembawa untuk memasukkan DNA ke dalam sel inang. Kita telah juga membahas mengenai sel inang pada video sebelumnya. Apakah vektor itu? Vektor adalah pembawa DNA rekombinan ke dalam sel. Beberapa faktor atau pertimbangan pemilihan vektor untuk cloning adalah stabilitas vektor itu di dalam sel inang. Kemudian tujuan cloning yang menentukan tujuan pemilihan dari vektor ini. Kemudian keseringannya dipilih untuk kondisi seleksi tertentu. Ekspresi yang berbeda dari marker di dalam vektor itu akan berbeda di dalam bakteri yang berbeda. Kalau digunakan promoter yang bisa diregulasi, maka tingkat penambahan inducer yang diperlukan juga akan berbeda pada bakteri yang berbeda. Ada beberapa vektor yang bisa digunakan. Pada video ini kita hanya akan membahas mengenai vektor plasmid. Apakah plasmid? Plasmid adalah potongan kecil DNA ekstrakromosomal, bentuknya sirkuler, umumnya, yang membawa informasi genetik tertentu. Biasanya digunakan oleh sel untuk tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu. Dan plasmid umumnya ditemukan di bakteria. Sebelum kita masuk lebih jauh ke topik vektor, kita akan belajar lebih dahulu mengenai cara penamaan plasmid. Plasmid alami diberi nama sesuai nama genus di depan, kemudian spesies. Sedangkan nomor sesuai dengan urutan si penemu. Turunan plasmid alami atau vektor Seattle lainnya diberi nama awal dengan huruf P kecil, misalnya PDXA3C. Untuk gen di dalam suatu plasmid dan gen apapun yang dimasukkan pada suatu strain hasil penelitian, maka pemberian nama sama seperti pemberian nama untuk gen kromosomal tetapi di dalam tanda kurung. Contoh plasmid, ini nama plasmid, nama promoter yang berasal dari gen akte dan gen yang disisipkan. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah plasmid copy number. Plasmid copy number adalah jumlah kopi plasmid yang secara normal ada di tiap sel. Bervariasi dari 1 hingga ratusan yang ditentukan oleh regulasi inisiasi replikasi dan ukuran molekul plasmid. Untuk plasmid yang berukuran besar, maka jumlah copy number cenderung sedikit. Low copy number plasmid adalah plasmid yang berada dalam jumlah 1 atau beberapa kopi di tiap sel. Untuk yang single copy, memiliki sistem membagikan 1 kopi plasmid ke tiap sel anakan. Untuk yang high copy number plasmid, jumlahnya bisa beberapa puluh kopi di tiap sel. Keberadaan plasmid di dalam sel inang dipengaruhi oleh tipe plasmid. Ada beberapa kelompok broad host range plasmid di antara bakteri gram negatif, yaitu kelompok P, Q, dan W. Grup P dan W membawa gen TRA atau transmissible ini untuk mengkode perangkat konjugatif, merupakan plasmid yang bisa otomatis berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Grup W memiliki gen MOB atau mobilisasi yang bisa dimasukkan ke dalam sel inang dengan cara transformasi. Plasmid dari kelompok yang berbeda tersebut bisa dipertahankan di dalam sel yang sama. Tidak demikian plasmid dari grup yang sama, maka hanya ada satu saja yang dipertahankan oleh sel.
Pada golongan non-enterik, transformasi dengan gen yang asing yang bukan dari organismenya itu sendiri atau gen heterologus sangat sukar. Hasil ligasi biasanya diuji lebih dulu, dianalisa di Escherichia coli sebelum DNA rekombinan ditransformasi atau dikonjugasikan. Contoh plasmid broad host range dari grup Q adalah PRSF 1010 untuk cloning di Pseudomonas putida dan E. coli. Sedangkan contoh dari grup W yaitu plasmid PSA untuk cloning DNA dari Agrobacterium tumefaciens dan E. coli. Kita akan mempelajari mengenai vektor plasmid. Vektor plasmid telah banyak diteliti dan diaplikasikan baik di bidang cloning maupun di industri. Vektor plasmid juga mudah ditangani karena ukurannya kecil dan dapat diperbanyak di dalam sel inang dengan mudah. Biasanya digunakan untuk cloning fragmen DNA pendek dan untuk mempelajari daerah regulatori. Kelemahannya, kapasitas menampung DNA fragmen asing kecil, sehingga diperlukan klon jumlah lebih banyak untuk screening fragmen DNA kopi tunggal eukariot. Ini untuk pustaka DNA genomik. Karena jumlahnya banyak, maka penanganan dan penyimpanan klon-klon tersebut membutuhkan waktu dan sulit. Selain itu, subkultur berulang dari rekombinan bisa menyebabkan hilangnya insert. Ada 3 tipe utama vektor plasmid. Yang pertama, vektor untuk tujuan cloning secara umum. Kemudian vektor promoter atau terminator. Dan vektor untuk ekspresi. Kita akan bahas dulu mengenai vektor untuk cloning tujuan umum. Umumnya, vektor yang digunakan mempunyai ORI atau origin of replication yang dipakai untuk memperbanyak plasmid di dalam sel inang. Kemudian juga ada marker selektif. Bisa berupa resistensi terhadap antibiotika, misalkan antibiotika ampicillin atau tetrasiklin, gentamisin, dan lain-lain. Bisa juga untuk screening blue white. Pada contoh PUC19 ini digunakan gen laxet alpha yang akan memberikan warna biru ketika sel yang mengandung plasmid ini ditumbuhkan pada medium yang mengandung X-gal. Di daerah gen laxet A terdapat polylinker atau urutan DNA yang dikenali oleh enzim restriksi tertentu. Ini disebut sebagai multiple cloning site, tempat kita menyisipkan insert kita di sini. Adanya insert masuk ke daerah polylinker ini menyebabkan gen laxet A akan menjadi inaktif sehingga koloni akan berwarna putih. Ini adalah contoh sekuen polylinker atau multiple cloning site dengan berbagai sisi untuk enzim restriksi tempat kita menyisipkan DNA target kita. Contoh dari vektor untuk kepentingan umum yang lain adalah PBR322. Penyisipan gen target pada PST1 akan menyebabkan ampicillin menjadi inaktif sehingga sel tidak dapat tumbuh pada medium yang mengandung ampicillin. Contoh vektor untuk cloning secara umum adalah vektor Seattle. Artinya vektor yang dapat bereplikasi dalam dua organisme yang berbeda, misalnya pada bakteri dan yeast atau sel mamalia dan bakteria. Vektor Seattle yang ini memiliki origins of replication yang sesuai untuk di dua organisme tersebut. Dengan demikian, suatu gen dapat diklon dalam bakteria, dimodifikasi, dimutasi di dalam bakteri, dan kemudian fungsinya diuji di sel ragi atau sel hewan. Selain itu ada vektor integrasi. Vektor integrasi digunakan untuk mengintegrasikan suatu gen
pada suatu genom. Ini untuk tujuan membuat atau memutasi organisme untuk meningkatkan sifat fenotip dari organisme. Vektor selanjutnya adalah vektor promoter atau terminator. Tujuannya untuk isolasi urutan regulatori seperti promoter atau terminator dan untuk mempelajari pengenalannya oleh sel inang khusus. Pada vektor ini ada gen-gen struktural tetapi tanpa urutan promoter atau terminator. Urutan inilah yang akan kita sisipkan pada bagian upstream dari gen struktural. Vektor reporter merupakan salah satu contoh vektor promoter. Pada vektor reporter terdapat suatu gen reporter yang aktivitasnya telah diuji dengan baik dan gen ini tidak ada pada sel inang. Daerah regulator terutama promoter disisipkan di daerah upstream dari reporter ini. Kemudian reporter dimasukkan ke dalam sel dan diuji aktivitas reporternya. Perubahan aktivitas transkripsional dari urutan regulator ini dapat dideteksi berdasarkan perubahan level ekspresi dari gen reporter. Sebagai contoh, reporter vektor luciferase yang tidak diproduksi di dalam sel E. coli. E. coli tidak menghasilkan luciferase, tetapi dengan adanya vektor ini, aktivitas promoter yang kita sisipkan dapat dideteksi berdasarkan aktivitas luciferase yang dihasilkan di dalam sel E. coli tersebut. Vektor ekspresi digunakan untuk mengekspresikan atau menghasilkan produk mRNA atau protein dari gen yang kita klon. Untuk ekspresi yang sangat tinggi dari gen yang diklon, sebaiknya menggunakan vektor ekspresi khusus. Ini bisa digunakan untuk studi struktur dan fungsi protein, dan akan bermanfaat bila protein merupakan komponen seluler yang jarang atau sulit diisolasi. Ekspresi dari gen asing ini diregulasi oleh promoter vektornya, jadi tidak dikendalikan oleh urutan regulatornya sendiri. Contoh PGX atau PET untuk protein fusi. DNA yang akan diklon atau diekspresikan disisipkan di bagian downstream dari promoter yang kuat pada vektor. Vektor ekspresi harus mempunyai promoter yang sangat kuat. Promoter yang umum digunakan bisa promoter LAC diinduksi oleh IPTG, tapi ekspresinya bisa tidak sepenuhnya terkontrol. Atau PARA, promoter arabinose diinduksi oleh arabinosa, atau promoter lambda digunakan untuk sel inang yang sensitif suhu. Ekspresi bisa ditekan pada suhu rendah. Kalau ekspresi diekspresikan, maka sel ditumbuhkan pada suhu yang tinggi. Vektor ekspresi inducible diutamakan untuk mempertahankan supaya gen yang kita klon tidak diekspresikan hingga waktu yang kita tentukan. Mengapa demikian? Karena jumlah besar protein eukariotik di dalam sel bakteri biasanya menjadi toksik bagi sel itu. Dan juga kita bila akumulasi terlalu tinggi produk kita, maka kadar yang tinggi bisa mengganggu pertumbuhan bakteri. Selain itu, protein yang terekspresi bisa membentuk agregat yang tidak larut atau inclusion body. Vektor sekresi merupakan salah satu vektor ekspresi untuk memproduksi dan mensekresi protein yang diklon keluar dari sel. Biasanya terdapat pada plasmid gram positif. Ini adalah akhir dari video topik cloning. Kerjakan latihan soal berikut ini. Vektor manakah yang tepat digunakan untuk cloning gen yang proteinnya dihasilkan dalam jumlah banyak ke medium pertumbuhannya? Pustaka yang digunakan antara lain pustaka ini.